Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan belajar tentang Roma 8, ayatnya yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-23. Ini tentang pengharapan anak-anak Allah. Di dalam perikop ini, kita nggak baca semua ya saudaraku, kita hanya baca sampai ayat 22. Ada ayat-ayat yang menimbulkan pertanyaan. Nah, nanti kita akan coba teliti dan kita akan coba cari makna dari ayat-ayat yang menimbulkan pertanyaan tadi. Saya bacakan mulai ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Satu ayat ini gampang dimaknai, saudaraku ya, bahwa sekarang ini kalau ada kesusahan, ada penderitaan, kita tahu bahwa nanti itu akan berakhir dan pasti akan ada satu kebahagiaan dan kemuliaan yang tentunya tidak bisa dibandingkan. Harga yang dibayar di kesementaraan ini dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima itu tentunya nggak bisa dibandingkan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ayat 19. Nah, ini mulai masuk ini ya, masuk ayat-ayat yang menimbulkan tanda tanya tadi. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi siapa yang rindu, saudaraku? Di sini dikatakan seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk, kata makhluk itu terjemahan yang lebih tepat adalah ciptaan, ya, creation, bukan creature, tapi creation. Semua ciptaan termasuk makhluk-makhluk, saudaraku ya. Nah, di dalam seluruh ciptaan termasuk makhluk-makhluk itu sebetulnya tidak termasuk manusia, saudara. Karena manusia itu istimewa. Nanti kita akan bicara tentang manusia ya, manusia. Tapi ini di luar manusia, seluruh ciptaan, yaitu dunia binatang dan alam semesta, itu sangat rindu. Mereka sangat rindu menanti-nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah dinyatakan. Apa yang dimaksud dengan dinyatakannya anak-anak Allah itu, saudaraku? Nah, kita akan lihat lebih lanjut dulu ya. Nanti kita akan ke sana, tapi kita akan lihat lebih lanjut ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, mereka itu rindu menantikan penyataan dari anak-anak Allah karena mereka telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi karena ada kesia-siaan, artinya ada ya, kesia-siaan itu berbicara tentang sesuatu yang pasti nanti akan hilang, pasti akan lenyap. Ya saudaraku, misalnya ada pohon, itu pasti ada umurnya kan. Ada binatang, apa saja, pasti ada umurnya, mereka pasti akan mati. Ya, itu yang dimaksudkan dengan kesia-siaan, siklus di mana mereka hidup kemudian mati, hidup mati. Nah, di sini Rasul Paulus memakai satu bahasa figuratif bahwa seakan-akan seluruh ciptaan itu, baik alam semesta maupun dunia hewan, binatang ini, semuanya itu tertakluk pada kesia-siaan. Dan itulah situasi yang ada di atas muka bumi ini. Nah, mereka itu dengan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapakah anak-anak Allah ini? Ya, kita tahu, saudaraku, bahwa anak-anak Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu kan ada di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Seberapa banyak atau barang siapa menerimanya, dia diberi hak atau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya kan?
Jadi anak-anak Allah itu ya sebetulnya kita-kita ini. Tetapi yang ditunggu oleh sekalian ciptaan adalah kapan anak-anak Allah itu dinyatakan. Jadi sampai sekarang ini umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Allah sudah ada tapi belum dinyatakan. Paham ya saudaraku ya? Jadi belum tampil begitu ya. Nah, kita baca lebih lanjut. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk atau karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi seakan-akan alam semesta itu nanti mereka menunggu, ya ini bahasa figuratif, mereka dengan rindu menanti-nantikan akan saat ketika anak Allah itu, anak-anak Allah, saudaraku ya, dinyatakan atau ditampilkan atau sudah tiba waktunya mereka itu tampil, maka pada saat itu seluruh ciptaan ini juga akan masuk di dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah itu. Kemerdekaan dari apa, saudaraku? Nah, kita anak Allah ya. Saya anak Allah, Anda anak Allah. Karena kita punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ada Roh Kudus di dalam kita. Kita anak Allah. Tetapi kita akan tertakluk pada kesia-siaan, saudaraku. Kan firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Jadi kita tertakluk di bawah kesia-siaan. Ya kan? Jadi semua itu nanti akan ada akhirnya. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan sementara di bumi ini. Nah, seluruh makhluk kata atau seluruh ciptaan itu kata Rasul Paulus menantikan kapan kamu dinyatakan. Kapan kita-kita ini, putra-putra Allah ini, anak-anak Allah ini dinyatakan. Sebab kalau kita dinyatakan, mereka yang tertakluk pada kesia-siaan, mereka akan lepas dari kesia-siaan itu dan mereka akan masuk dalam kemuliaan, kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Nah, kita ini belum merdeka sepenuhnya, saudara. Meskipun secara rohani kita sudah jadi anak Tuhan, tapi kita belum merdeka sepenuhnya. Kapan kemerdekaan itu, kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah itu terjadi? Ya, nanti kita akan lihat, saudaraku. Ini yang dimaksudkan adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan kita yang masih tinggal hidup akan diubahkan, yang mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus itu sepertinya kan sia-sia, ya kan? Ya semua yang dikerjakan akhirnya mati juga, sia-sia begitu ya. Tapi kalau kita punya Yesus enggak sia-sia, karena kita menantikan akan saat Tuhan datang. Saat itulah anak-anak Allah akan dinyatakan, yaitu yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan kita yang masih tinggal hidup pada waktu itu akan diubahkan, dan kita akan sama-sama menyongsong Tuhan. Ada pertemuan di udara, saudaraku. Itulah saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh ciptaan ini. Paham, saudaraku ya? Nah, saya berharap saudara jadi kalau baca Roma 8 ayat 18 sampai 22 itu jadi ngerti. Ya. Ayat 22, maaf ini 22 ya saya bacakan ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, sampai Rasul Paulus menulis itu, bahkan sampai hari ini kita merenungkan dan membahas akan ayat ini. Sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sakit bersalin, saudaraku, seperti mau melahirkan sesuatu begitu ya. Kemudian, dan perhatikan, bukan hanya mereka saja, bukan hanya sekalian ciptaan saja, tetapi kita, anak-anak Tuhan, yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Ini kalimat pengangkatan sebagai anak kok dinantikan. Ini saudara jangan salah menafsir. Berarti kan kita belum jadi anak
Enggak begitu, saudara. Kita sudah jadi anak ketika kita menerima Yesus secara rohani. Tetapi nanti akan ada saatnya di mana kita akan diangkat sebagai anak, bukan hanya secara rohani, tapi secara lengkap tubuh, roh, jiwa itu benar-benar kita menjadi sama dengan Putra Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus mempelai pria. Kita sebagai mempelai wanita akan mengalami perubahan tubuh. Yang mati akan diberi tubuh baru, yang hidup juga akan mengenakan tubuh yang baru. Itulah yang dimaksudkan dengan kita terus menantikan, mengeluh dalam hati menantikan pengangkatan sebagai anak. Ini berbicara tentang apa yang dikenal dengan istilah rapture, apa yang dikenal dengan istilah hari keangkatan orang-orang atau pengangkatan orang-orang kudusnya, ya, yang ada di 1 Tesalonika pasal yang keempat itu, saudaraku. Yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, tubuh ini kan masih terikat ya, masih menuju kesia-siaan kan. Belum bebas tubuh ini, belum bebas dari penyakit, belum bebas dari rasa capek, belum bebas dari rasa ngantuk, belum bebas dari rasa lapar, kan begitu saudaraku ya, kita belum bebas dari dosa juga ya. Tubuh ini kadang-kadang masih melakukan sesuatu yang melawan kebenaran Tuhan. Jadi kita ini mengeluh, saudara, kapan Tuhan aku ini bisa bebas merdeka beneran? Kapan, saudaraku? Ya itu sama, seperti segala ciptaan itu menanti-nantikan akan saat di mana kita ini diangkat sebagai anak dalam pengertian lengkap, yaitu pada hari pengangkatan itu. Itulah yang dimaksudkan dengan istilah pembebasan tubuh kita. Ini ayat 23. Nah, saya sedikit tambahan, saudaraku ya, coba saya tunjukkan di Filipi. Ini sudah pernah saya sampaikan lagi ya. Ayat yang ke-20, Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudaraku, kita ini warga kerajaan sorga ya, meskipun kita warga dunia dan warga negara Indonesia ya. Tapi kita ini warga surga, itu aslinya jati diri kita. Dan dari situ juga, dari satu pengertian dan keyakinan dan kesadaran bahwa kita ini warga surga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Tuhan Yesus itu masih akan jadi juru selamat, saudara. Nah sekarang apa belum? Sudah. Dia juru selamatku ya, kita semua mengakui Yesus Kristus juru selamatku. Tapi kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat yang apa? Nah, di sini kita tahu yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Inilah tubuh yang terjual pada kesia-siaan. Tubuh yang masih ditaklukkan pada kesia-siaan. Dia akan mengubah juru selamat itu, kita nantikan, nanti dia akan datang untuk mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu tubuh kemuliaan dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bukankah hari-hari ini kita sedang memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus? Jadi saya berharap, saudaraku, kalau kita membaca akan Roma 8 ayat tadi ya 18 sampai ayat 23 itu, pemahaman kita seperti ini. Memang masih ada yang ditunggu. Dunia atau ciptaan itu menantikan kita. Menantikan kita diangkat. Kapan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan itu? Ketika Tuhan Yesus datang. Dan kita pun mengalami perubahan tubuh. Kita yang tadinya tertakluk pada kesia-siaan, sekalian
makhluk atau sekalian ciptaan yang tertakluk pada kesia-siaan, mereka pun nanti akan mengalami pembaru. Di dalam kerajaan 1000 tahun yang saya sudah bahas, semuanya berubah, saudaraku. Yang sia-sia menjadi tidak sia-sia, saudaraku. Ya, ada perubahan. Apalagi nanti langit baru, bumi baru, itu beda sama sekali dengan bumi yang sekarang tertakluk pada kesia-siaan ini. Sekarang ini kan bumi kacau balau, saudaraku ya. Semakin digali tambangnya, semakin dikeruk akan hartanya, semakin kacau balau. Kemudian semakin ada perkembangan teknologi umat manusia, semakin kacau ya. Efek rumah kaca lah, ada macam-macam, saudaraku ya. Cuaca yang berubah dan semuanya menunjukkan, belum lagi nanti pemanasan global dan sebagainya, itu semua nanti akan tergenapi pada waktu menjelang Tuhan datang. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.